Kali ini kita akan melihat sketsanya Mas Andi dan Mas Fauzi. Nanti tentu saya akan membahas keduanya, dan Mas Fauzi yang punya rencana pameran tunggal sketsa 1000 sketsa ini perlu kita dukung ya. Dalam artian kita mesti mendukungnya agar pameran tersebut menjadi pameran yang benar-benar berkualitas ya, baik dari karya yang ditampilkan maupun dalam penyelenggaraannya. Alhamdulillah Mas Andi sudah hadir. Kita akan melihat juga sketsanya Mas Andi yang sebenarnya dikirimkan kemarin. Kemarin saya bertanya-tanya, ini Mas Andi ini mengirimkan sketsa kemana? Ternyata nyasar di kuliah seni lukis placement ya. Jadi nanti yang kita lihat adalah yang di kuliah seni lukis placement. Nah, untuk pekan depan di placement kita akan membahas karya-karya mahasiswa lain ya, karena Mas Andi ini kan ambilnya kuliah seni lukis advance. Baik, saya presensi dulu rekan-rekan yang ada di sketsa still life maupun di elementer dan di advance ya. Ada Mas Ahmad Fauzi, ada Mas Adi Riyadi, juga Mbak Silviana Rizka, Mas Effortless atau Mas Aldi, Mas Jeko Srita, Mas Andi Asrianto, Mas Mul, Mbak Ida Safyan, Mas Basquiat Abdullah, Mbak Maria Noemi, Mas Jan Wibowo, Mas Songput, dan Mas Anom Hamengkubudi. Moga teman-teman saya tunggu di live chat ya, atau juga tentu saja teman-teman bisa telepon juga ya, bisa telepon jika ada pertanyaan yang itu tidak terwadai di live chat. Baik, sekarang kita lihat dulu karyanya Mas Andi ya, karyanya Mas Andi yang itu dikirimkan di placement ya, tapi karena niatan Mas Andi itu mengirimkan di sketsa ya, karena kemarin kan ngirimkannya kan pas di sketsa. Nah, kita lihat, kita komentari, kita diskusikan di sketsa. Pertama, seperti yang sering saya katakan ya, untuk teman-teman yang mengumpulkan tugas dengan cara seperti ini, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya. Alhamdulillah ini Mas Mul sudah hadir, Mas Andi juga untung kiriman tugas yang nyasar bukan transferan. Gini, nek cari Mas Mul ingin nyasare malah kekirim ning barengan sing diekspor itu ya. Ini pertama saya komentari dulu tentang etika pengiriman ya, etika pengiriman karya. Untuk mengirimkan karya, Mas Andi dan teman-teman ya, kalau teman-teman sudah saya komentari, Mas Mul juga kemarin saya komentari sama. Usahakan mengirim itu benar-benar dikirim dalam hasil yang maksimal ya, proses filenya maksudnya. Seakan-akan itu dikirimkan untuk mengikuti atau akan dimuat di katalog, ya, akan dimuat di katalog, atau akan dipamerkan, atau akan sebagai apply suatu pameran, suatu kompetisi. Mengapa begitu? Ini agar mahasiswa Painting Explorer, sebagaimana mahasiswa seni yang lain, itu terbiasa dengan tampilan yang prima, tampilan yang maksimal untuk file-file terkait karya. Misalnya ini ya di cropping Mas Andi ya, di cropping. Jadi satu ya, di cropping sehingga backgroundnya itu tidak tampak ya, backgroundnya tidak tampak di cropping. Yang kedua, oke lah, kalau cahaya saya pikir sudah nggak masalah ya, cahaya yang cukup, cahaya tidak silo, tidak kena bayangan itu. Terus yang penting lagi adalah diusahakan sesuai dengan keadaan kertas ya. Kalau keadaan kertasnya ini siku-siku gitu ya, bujur sangkar atau persegi ya, menjadi bujur sangkar atau persegi ya, tidak miring-miring. Nah, ini kan melenceng kan.
melenceng seperti ini ya dibetulkan dulu ya, mungkin dengan Photoshop atau dengan yang lain ya, agar hasil atau file yang dikirimkan itu memang benar-benar file yang siap ya, yang siap dikirim gitu. Ini sekali lagi agar teman-teman terbiasa mengirimkan dalam kondisi prima. Nanti kalau pameran, yes, yang dikirim ya maksimal ya. Terus memotret karya yang terbaik, umumnya itu di cahaya natural, cahaya matahari, tetapi tidak kena langsung ya. Jadi di luar rumah, di bayang-bayang apa dinding rumah, tapi outdoor gitu ya, di luar rumah. Dan yang bagus itu biasanya pagi atau sore ya. Lumayan kalau sketsa gini nggak terlalu bermasalah ya. Kalau lukisan itu kadang fotonya akan berubah. Oke, itu pertama. Terus kedua, biasakan juga menuliskan data karya ya, di sini ya Mas kan. Data karya itu meliputi nama gitu ya, nama, judul ya, judul karya. Meskipun sederhana misalnya ini yang ini misalnya, ini lukisan apa sketsa misalnya ini apa pelengkung mana gitu ya, pelengkung ampung apa gitu aja. Nggak masalah ya, tapi untuk memberi nama eh, atau sketsa satu ya, biar besok kalau kita dalam kayak kuliah sebentar ya sebentar ada panggilan khusus kayak kuliah ya mas kayak kuliah aku. Oke maaf ya ya kuliah online gitu terganggu dengan persoalan-persoalan domestik ya mohon maaf ya. Oke judul ya sederhana nggak apa-apa. Terus tahun pembuatan ya nggak perlu tanggal dan sebagainya. Material ya material apa di apa ini misalnya ini misal ya contoh ini ya tinta Cina karena ini Cina bukan nama negara kecil ya di kertas gitu ya. Terus habis itu ukuran ya ukuran itu ditulis vertikalnya dulu ya vertikal kali horizontal ya horizontal dalam Indonesia sentimeter. Kalau negara yang pakai inci ya pakai inci nggak apa-apa ya. Ini kok foto saya jadi hilang ya. Nah ini. Oke, gitu nggih Mas Andi ya. Ini sementara saya kirim dulu. Baik, tapi kita bagaimanapun kita nilai ya besok apa misalkan seperti itu ya. Saya baca lagi nih komentar teman-teman. Gambar jenengan mboten kelihatan, Pak. Oh iya, Mas ini tadi ketutupan. Sekarang sudah kelihatan kan? Oke. Baik, sekarang Mas Effortless ya, Mas Aldi. Sekarang Mas Mul senenge Pak limbah kucek. Seneni Pak limbah kucek. Patine Mas Mul iki yo winginane ya. Seneni wae. Kumbah maksudnya. Oh, malah. Aduh, Mas Adi Riyadi. Selamat malam. Terima kasih Mas Adi. Mas Adi siapa desain next perfect. Alhamdulillah ya. Malam Pak Denny. Maaf lambat. Oke Mas Kestrita. Kayaknya Mas Kestrita kalau jam 8 kurang nggak bisa ya. Mohon maaf ya Mas ya. Ya udah besok jam 8 lah ya. Mas Mul seneng duwe konco sik dikumbah. Iya, Mas Mul iki nek ana sing diseneni ya goyang-guyu. Wah syukur kalau ngomong kalau nyukur ke syukur kapokmu kapuan gitu ya. Oke, ini sekarang nanti saya komparasi ya dengan karyanya Mas Hilmani atau Mas Fauzi ya. Mas Fauzi mengirimkan tugas di apa namanya sketsa
ini ya, kuburan makan. Ini juga ini wis mahasiswa wis tua tapi ora ditulisi datane ya. Mahasiswa sudah lama ya, enggak ditulisi. Ditulisi ya Mas Fauzi ya. Kuburan di gitu nggak untuk kenang-kenangan. Saya lihat kan Mas Fauzi juga riwari kok nyeketnya kuburan terus ya itu beberapa kali di grup WA kan nyeket di kuburan terus kan sampai ada yang nangis karena lihat Mas Fauzi itu ya takut mungkin dikira pocong ya pocong kok nyeket gitu kan. Oke. Ini nanti kita lihat ya. Nah sekarang coba kita perhatikan ini. Ini dari segi keberanian garis sudah kena ya. Dari segi keberanian di dalam menggaris ya. Tidak ada pengulangan misalnya, sekali gores, tidak ragu-ragu, dan bentuknya juga enak ya. Misalnya ini ya, apa becaknya ini kena ya, becaknya kena. Terus komposisinya sebenarnya menarik ini ya, komposisinya menarik. Ada pelengkung, terus di belakangnya ada background gitu ya, background ini ada foreground gitu, menarik ya. Ini juga kan bagaimana komposisi ada paling tidak ini foreground ya, latar depan, di sini ada middle ground, terus belakang ada background. Ini komposisinya enak. Sayang Mas Andi ini belum menerapkan variasi garis ya. Variasi garisnya belum kena, sehingga layernya tadi ya, layer foreground latar depan, middle ground latar tengah, dan background latar belakang itu belum terasa. Terasa masih yang tampak ini masih flat antara becak, lengkung, bangunan yang ada di kejauhan, terus kabel-kabel listrik ini sama ya, sama besarnya, sama kedatarannya. Coba bandingkan dengan karyanya Mas Fauzi ini ya. Ini kan ada ya, meskipun uh, tetap bisa kita ya, kritisi, tetapi paling tidak bisa kita lihat ini Mas Fauzi, Mas Andi ya. Ini apa garis yang ada di depan ini ya, ini cenderung lebih tebal ketimbang garis yang ada di belakang. Nah, ini garis-garis di belakang kan cuma kesan-kesan aja kan, sehingga akan tampak layer, akan tampak kedalaman, akan tampak lapisan-lapisan. Ini lapisan yang paling depan, ini yang paling yang ada di kejauhan. Ini terasa kan, terasa. Misalnya ini ya, ini di sini ada ketebalan, terus di sini agak agak jelas, terus paling jauh tidak jelas. Nah, ini akan tampak layer atau akan tampak apa namanya lapisan-lapisannya. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Andi ini yang sebenarnya menjanjikan untuk layar-layar seperti itu, ini kayak aneh ya, kayak kalau nggak salah pelengkung menuju ke Taman Sari ini. Ini eh, masih datar ini ya, masih datar. Nggak terasa adanya layar-layar tersebut. Nah, terus yang perlu kita perhatikan juga di dalam sketsa ya, itu termasuk ini ya, termasuk center of interest itu juga bisa diciptakan. Jadi gini, eh, kejauhan atau layer tadi ya, jauh dekat, itu bisa diciptakan dengan tebal tipisnya garis ya, garis yang tebal, garis yang tidak tampak, garis yang tipis itu bisa menunjukkan jauh dekat. Demikian juga tebal tipisnya itu bisa juga untuk menunjukkan center of interest ya, center of interest. Misalnya center of interestnya apa? Ini ya, misalnya becak. Nah, becaknya ini cenderung tebal misalnya gitu kan. Terus yang lain tipis itu juga bisa. Jadi bisa dimainkan di dalam dinamika garis. Nah, terus untuk karya ini Mas Andi, ini kita melihat ya bahwa pelengkungnya ini tampak di studi ya. Pelengkungnya ini tampak di studi. Terus meja kursinya ini tampak di studi. Tetapi begitu membuat pohonnya ini hafalan ini. Pohonnya ini koyo dekoratif kan. Yang ini kan sudah
menggunakan bentuk-bentuk yang cenderung realistik. Tapi ki apalan nih pohon ini wong batang terus diuwel-uwel kayak rambut-rambut krebo ini kan kayak kayak apa Ahmad Albar itu kan kayak rambutnya Ahmad Albar itu. Krebo padha kabeh kan. Ora penak kan. Ini kan coba perhatikan ini. Ini kan antara satu pohon dengan pohon yang lain itu berbeda kan. Nah, ini jadi misalnya iki wite iki wah wit-wit model sing mengerikan kayak ya, sing menjelasar-jelasar gitu. Terus ini rada ke atas, ini pohon yang kecil-kecil ya, ada variasi-variasi kan. Jadi nggak membosankan. Ini kan membosankan. Selain di sini juga nggak ada layer. Wah ini kalau ada layer kan bagus ya. Yang belakangnya tidak setebal ini kan. Nah, Mas ini enak sekali ya, Mas Fauzi ini garisnya enak, lancar, dan garisnya itu sudah dimainkan, ya. Sudah bermain-main dengan garis. Ya. Misalnya ini, ya. Ini apakah memang benar-benar seperti ini kan nggak mesti ya, tapi kan dengan goyangan-goyangannya ini kan enak sekali kan, goyangan-goyangan garisnya ini enak. Ya. Ini. Jadi nggak kaku kan, ada goyangan-goyangan seperti ini nggak kaku. Membuat apa ya, garisnya ranjlujur gitu. Nah ini kan garisnya jadi jelujur kan. Garisnya ini jadi terlalu apa ya, jujur ya, jelujur. Ya. Jadi ada rasa kaku-kakunya ini masih ada. Ya. Ini kayaknya Mas Andi udah lama nggak sketsa ya, karena saya lihat dulu sketsanya zaman SMS itu bagusnya. Nah ini kelihatan muncul kekakuan karena berapa tahun nggak nyekat itu ya terasa itu. Suara nyekat ya jadi ini ya memang kaku. Nah, untuk Mas Fauzi, meskipun kita sudah melihat ke ya adanya ruang ya layer tadi adanya garis yang mengalir. Namun kita lihat ini karya ini cenderung flat karena unsur garisnya cenderung sama ya. Meskipun tidak 100% sama, tetapi cenderung sama. Jadi variasi garisnya terasa ada yang kurang. Karena apa? Karena semuanya dengan model patah. Gitu. Model patah. Jadi kalau kita perhatikan ya, semuanya garis patah. Ya, ini bagus ya. Garis dengan ruang interpretasi garis yang dipatah, yang tidak disambung. Tetapi ketika itu dibuat semuanya, nah seakan-akan semuanya menjadi tidak ada yang mengunci, tidak ada bentuk yang stabil gitu ya. Nah, coba bayangkan ya, beberapa bentuk yang utama, misalnya yang pohonnya ini, pakai garisnya Mas Andi yang cenderung tidak patah ini, cenderung tidak patah. Tapi ini orang patah kabeh ini yang membosankan juga. Semuanya dibuat coba nggak takut tidak nyambung, semuanya harus nyambung itu juga nggak enak. Tapi kalau semuanya dipatah-patah semua sehingga terjadi seperti titik-titik ya, seperti garis putus kan kayak melukis yang lukislah dengan garis putus-putus. Jadi salah pena ada jeruk gini kan ada garis putus-putus. Jadi lukislah dengan garis putus-putus ya. Jadi ini KB orang sing stabil kan gitu kan. Coba misalnya ya, ini yang paling misalnya yang paling dijelaskan apa? Ini pohon ini sama ini ya makam yang ini. Itu dibuat jelas, slat, itu dia tebal, itu lancar gitu, ya lebih enak kan. Yang lain biarkan putus-putus. Nah itu ya, itu yang disebut dengan dinamika garis ya. Dihadirkan dengan perbedaan-perbedaan agar terasa dinamis ya. Terhadap karyanya itu memang enak ya, ada yang garisnya lancar, lincah, jelas, ada yang kelihatan jauh, ada yang memberikan ruang interpretasi, ada yang dijelaskan gitu. Jadi ada variasi-variasi semacam itu ya. Oke, saya baca dulu ini. Mana tadi ya? Mas Andi. Hanya di Panjang Eksplorer, tugas mahasiswa dinamai dan dijuluki oleh dosen.
Namanya dijeleki piye? Oh, dan dijuduli ya. Ya maksudnya contoh ya dijuduli ya. Mas Andi istimewa, Mas Mul menyenangkan. Mbak Maria, selamat malam hadir. Mbak Maria bikin nggak ini? Mbak Maria babet ya garisnya. Mbak Sikosita tadi ya karya sangat sangar dan medeni. Sangat malam ini sangat kabeh pakai art itu ya apa ya, yang itu kan semangat sangat menyenangkan gitu. Yang paling ini apa yang terkesan itu yang dibuat art itu saya jenggirat 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 JENGIART ya jenggirat ya jenggi seni ya gitu. Malah jadi malah orang butuh ya malah kuliah opo lah jelas itu kuliah jenggirat. Maaf Pak, saya hanya menggunakan ballpoint. Yo, cuma ngomong ballpoint ya. Nek ballpoint ya tetap bagaimana bisa memainkan ballpoint, ballpoint yang makanya di apa namanya di pengantar itu kan saya cenderung untuk tugas-tugas awal itu meminta menggunakan tinta Cina dan pena apa pena bambu buatannya. Nah, kalau ballpoint itu ya tetap harus bisa dimainkan. Ballpoint kan bisa ditekan, bisa dikurangi gitu. Tahu nggak kenapa disebut ballpoint ya? Ballpoint. Ada ballpoint nggak? Mengapa? Tahu nggak teman-teman mengapa disebut ballpoint sih ya Pak Jiko ya? Ya, ballpoint. Ini. Nah, nah, mengapa disebut ballpoint? Ada yang bisa nebak nggak? Sebentar ya, kalau nanti saya baca dulu mungkin ada yang bisa nebak. Maaf Pak, kertas not kerjaan mencoba dan menyempatkan waktu sembari kerja. Ya di tugas ada ini ya, tugas sketsa harian itu memang dibuat tanpa persiapan, tanpa. Kalau sketsa sendiri kan memang berasal dari kata schedulus extempore, begitu saja tanpa persiapan. Itu tetapi yang tugas-tugas awal ya untuk melatih ke ini ya, kepekaan kita membuat garis itu tinta Cina dan pena yang pena yang dibuat dengan dibuat sendiri itu ya. Mas Yan, malam Pak Denny, hadir Pak. Terima kasih Mas Yan, saya tunggu karyanya ya. Menarik komposisinya. Iya betul, tadi komposisinya sangat enak, tinggal jauh dekatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak, maaf sekilas saya dengar nyeketnya di kuburan mulu. Saya merasa masih banyak pelajaran perspektif yang belum saya pelajari dari kuburan. Terima kasih bantuannya. Oke Mas Fauzi, nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa jangan ke kuburan terus ya. Nanti malah dikira penjaga kuburan ya malah medeni ya. Apalagi nanti kalau malah pengen ikut-ikutan masuk ke liang gitu. Mendalannya apa? Medisket lah gitu. Ya biarin ya, biar ada variasi-variasi. Dan untuk Mas Fauzi nanti saya akan menyampaikan khusus ya, Mas Fauzi silahkan mengikuti itu kuliah sketsa itu ya, mensket pengalaman ada. Nah itu nanti untuk pameran Mas Fauzi tidak sekedar membuat sketsa yang ini ya, tidak sekedar membuat sketsa berdasarkan amatan. Ini kan sketsa berdasarkan amatan, bagus sekali ya. Sketsa en plein air berdasarkan pengamatan itu bagus. Tapi di sketsa pengalaman yang saya sampaikan ya, ini khusus untuk yang sudah terbiasa en plein air ya, tidak untuk yang belum en plein air atau yang sudah lama tidak en plein air, yang sudah terbiasa en plein air. Misalnya makam ya, makam lagi lah, nggak apa-apa, makam lagi. Silahkan Mas Fauzi ke makam, nggak usah bawa sket ya, nggak usah bawa alat sket. Sana dirasakan, makam itu dirasakan ya, dirasakan sepinya, dirasakan angkernya, dirasakan apa yang mungkin tidak dirasakan orang lain. Ke sana mungkin malam boleh, sore, tengah malam juga nggak apa-apa. Nah terus pulang diseket ya, menyeket pengalaman di sana.
Kalau memang merasakan takut gitu, diseket rasa takutnya gitu. Kalau memang di sana misalnya kejeglong, wah ternyata ora rata, jalannya jeglong-jeglong. Nah, itu bagaimana cara men-sketnya itu? Gitu nggih, Mas Ahmad Fauzi ya. Untuk apa? Pameran perlu variasi yang macam-macam ya, karena untuk pameran. Mbak Silviana Rizka, alhamdulillah ya, sudah lama nggak melihat karya Mbak Silviana. Mas Kos cerita, Om Andi tunjukkan kenakalannya besok, oke langsung nih mesti ya. Kalau Om Fauzi koretanya sudah bandel iyo, terus menerus apalagi di makam terus ya. Ini ya, sketcher spesialis makam. Karena ya apa ya, 1000 sketsa, 1000 makam. Apa loh Mas Fauzi? Pameran 1000 sketsa, 1000 makam. Wah, tekan dinding, tekan makam ning dinding. Mas Andi Asrianto, siap Mas Kos, besok tak pakai tinta Cina dan goyangan Tionghoa. Oke ya, Mas Ahmad Fauzi siapa? Mas Mul, poin titik Pak. Betul ya, wis tahu krungu apa mudeng ya. Tapi dari segi bahasa memang Mas Mul itu bagus ya. Mengapa disebut ball poin ya? Ball bukan poin titik Mas, lebih banyak ball. Ball kan bola. Ball itu bola. Poin itu titik. Jadi yang tengah-tengah ning kene ini kan ono bal ya kita ambil itu ono bal cilik banget ya bal bola yang bisa untuk menitik ya. Maka disebut ball poin ya, bola yang untuk menitik. Karena dengan bola itu ya garisnya cenderung linear ya, tetapi tetap aja bisa dimainkan tebal tipisnya, tapi ya memang angel. Oke, kita teruskan ya. Mas Yan Wibowo, saya juga sudah kirim yang pasar tradisional. Oke, pasar tradisional. Alhamdulillah ya, Mas Yan. Pasar tradisional ini nomor piro ya, Mas? Pasar tradisional. Pasar. Pasar. Nah, ini Mas Yan. Mas Yan. Ini Mas Aldi ngirim juga loh. Ini Mas Aldi yang dulu atau yang sekarang ya? Mei. Sekarang bulan apa? Oh, yang ini yang dulu. Wah, ini pernah. Tahun ini pernah. Iya. Ini 9 Mei. Oh iya, ini pernah ini. Pernah dulu, pernah kita bahas ini ya, Mas. Mas apa? Pernah saya ingat ini. Pernah ini. Belum dinilai ya. Ini pernah kita bahas ya. Mas Aldi ini pernah. Saya ingat persis ini, pernah ini. Saya ingat ini. Iya, dulu komennya oh, ini karena teknik kalau nggak salah ya, tekniknya. Nah, sebentar kita lihat ini. Nah, coba ya kita lihat. Garis betul ya, garis aja ya. Saya lupa ini kenapa. Nah, ini garisnya. Nah, ini Mas Jan. Ini Mas Aldi ada nggak ya Mas effortless? Dulu ini Mei kok, sudah lama. Oke. Wah, sangat. Sangat tenan iki. Wah. Wah, ini dari keseriusannya wis luar biasa. Wah, apik iki Mas seriusannya. Ya tekniknya garis tapi ya wis ora apa-apa lah. Karya wis apik tenan. Wah, apik iki Mas. Yeah. Meskipun cenderung ini cenderung seperti ilustrasi-ilustrasi itu ya karena saya lihat ini memang Mas Yan itu mengandalkan detail ya. Memang gini teman-teman ya, karya yang dibuat dengan keseriusan semacam ini akan menarik perhatian ya, akan menarik perhatian. Apalagi serius
tepat ya. Ini kan dari segi bentuk-bentuknya kan tepat kan. Tepat, enak, tidak ada pengulangan gitu kan. Ya, cuma eh, kadang terasa ini ya. eh, Kadang bosan juga kalau bentuk-bentuknya terlalu sama ya. Tetapi kalau kita lihat apa objeknya ini juga juga menarik lah. Wah, apa ya. Cuma ini ya mungkin ya hal seperti ini nih mungkin perlu di ini ya perlu dicari lagi eh, nilai artistiknya jangan sekedar jatuh pada hafalan. Jangan sekedar pada hafalan, jatuh pada ornamen, jatuh pada ornamen. Kadang sketsa itu gini, Mas. Eh, Kita hanya perlu memberikan satu dua, kalau banyak gini ya, ini hanya beberapa yang didetail, terus yang lain kesan-kesan aja, kesan-kesan. Karena kalau kalau seluruhnya digambar, dibuat sketsa seperti ini, nanti bisa jatuh kayak itu, kayak di ilustrasi-ilustrasi yang hanya mengandalkan kedetailannya ya, detailnya, bukan pada nilai artistiknya. Nah, saya mungkin, ini nih enak ya. Mungkin yang di sebelah kiri ini cenderung enak ya dari komposisinya. Cuma terlalu kosong mungkin ditambah sedikit goresan-goresan yang nyaris tidak kelihatan ya di sini nih, nyaris tidak kelihatan. Ini dari segi apa bentuk ya, Mas Yan, saya kira punya kemampuan di dalam lukisan realistik ya. Kalau diaplikasikan di dalam lukisan realistik ya dengan goresan-goresan yang seperti ini enak sekali. Kalau kita lihat goresannya juga artistik ya, goresan per goresannya ya, dengan tekniknya yang biasanya kita sebut tuck pure ya, wet on wetnya itu, tapi cenderung gini, ini kan, ini dibasahi dulu, terus pakai apa tinta gitu, seret gitu, pure gitu ya. Kadang ada yang menyebutnya teknik tuck pure, gitu. Ini artistik sekali ya tekniknya. Nah, ya. Nah, namun karena dari pengulangan yang cenderung sama ya, meskipun tidak pengulangannya hanya pada bagian tertentu dan tekniknya cenderung sama, ini jatuhnya atau bisa mengarah ke model-model ilustrasi eh, drawing ya, drawing yang cenderung ilustrasi. Nah itu, ini memang eh, tantangannya. Melukis dengan atau membuat sketsa dengan ketekunan seperti ini ya, ketekunan seperti ini itu memang mengasihkan untuk dilihat, menarik ya. Namun jangan lupa ketika keasikan itu melenakan upaya artistik. Nah, itu ya. Jangan sampai eh, ketekunan itu ketekunan itu kan asik ya. Wah, juga kabeh ngono kan. Wah, buntul kabeh itu. Jangan sampai ketekunan ini mengalahkan untuk membuat piye yo ben bentuk iki artistik gitu. Itu kan kadang ya kita lihat mungkin ya. Bentar, ada nggak ya? Mulai abot. Nah, bentar, saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Misalnya ini ya. Semoga ada contoh. Misalnya mana ya? Ya meskipun nggak terlalu ini masih ya belum saya belum menemukan yang apa yang benar-benar bisa. Mungkin sketsa sebentar. Saya carikan sketsanya Mas ini ya, yang pasar tradisional juga ya. Pasar tradisional. Oke. Pasar tradisional.
Miliknya Mas ini, Egis ya, Mas Egis, Mas Egis, milik Mas Egis. Eh, bukan. Yang satu lagi apa ya? Pasar tradisional, oke, bukan ini. Egis, Egis itu ada dua. Nah ini Egis Page, pasar tradisional ya, pasar. Nah, biar ada perbandingan ya, maksudnya seperti apa? Ini pasar tradisional Mas Egis. Ini pendekatannya kan juga hampir sama. Nah, misalnya ini Mas, perhatikan ini ya. Ini ya, ini. Ini kan sama-sama membuat ya semacam apel lah ya. Tetapi tidak perlu dibuat sama, beberapa kesan aja. Set, yang lain, yang satu dibuat jelas, yang lain kabur-kabur. Itu kan itu bisa memberikan kesan bahwa ini apel loh gitu kan, atau jeruk loh gitu. Ketika kita membuat termasuk sampah ya. Sampah itu caranya membuat juga seperti itu. Sampah yang banyak itu tidak semuanya terus sampahnya dibuat satu persatu, tetapi eh, yang depan ya, misalnya ya, ini sampah plastik, sampah botol-botol aqua gitu ya. Di depan itu dibuat detail, yang belakang ya kesan-kesan aja. Itu nanti akan terasa lebih lebih artistik ya. Jadi eh, tidak dekoratif ya. Saya memakai istilah yang ini ya. Istilah yang cenderung salah ya. Cenderung salah. Sebenarnya ilustratif ya. Ilustratif dalam pengertian sehari-hari. Bentuk-bentuk yang karya yang dipakai ilustrasi itu kan biasanya cenderung dijelas-jelaskan gitu ya, seperti karyanya Mas yang tadi. Uh, tetapi kalau ilustrasi yang sebenarnya ya sebenarnya bentuk apapun bisa menjadi ilustrasi. Sebentar, saya Mbak Nia mungkin ada. Mbak Nia. Mbak Nia, nah, biar ada perbandingan ya. Karyanya Mas Yan itu luar biasa ya, sudah luar biasa. Cuma saya mencoba mencarikan perbandingan agar ada upaya-upaya artistik yang lebih. Nah, ini Mas Yan ya, ini Mas Yan. Ini coba perhatikan. Ini kan tidak terus semuanya didetail dengan cara yang sama, ya. Tetapi yang sebagian jelas, sebagian enggak. Saya ini kan enggak semuanya sama, nadanya kan enggak semacam. Nah, ini beberapa memang jelas di depan, sebagian hanya kesan-kesan. Nah, kalau cenderung semuanya dibuat sama seperti ini, nah, ini jadi kayak ornamen ya, kayak ornamen kayak batik itu loh. Batik itu kan podo kabeh. Nah, gitu nggih. Beberapa contoh tadi ya. Tapi iki wis apik tenan Mas ya. Dari segi bentuk, dari segi keseriusan, dari segi goresannya ya, dari segi tekniknya ya, meskipun tekniknya cenderung karena dibuat seluruhnya abu-abu, jadi gelap terangnya malah kurang terasa, semua terasa datar aja ya. Nah, kalau ini kan ada yang pekat, gelap itu lebih terasa. Kalau ini cenderung sama ya, terkena terkena abu-abu semua. Ini juga cenderung sama ya, cuma nyeblok di sebelah sini. Ini dinamikanya yang enak sekali, enak sekali. Mungkin di sini tambah sedikit aksen gitu ya. Oke ya, kita nilai ya. Tapi sebelum dinilai, saya baca dulu. Mana ini? Mas Yan ya. Mas Effortless itu Mas Aldi. Minimal ukuran berapa supaya sketsa bisa diikutkan pameran Painting Explorer selanjutnya, Pak? Ya, kalau yang kemarin bahkan ada yang A4 ya, Mbak Maria, itu juga ada yang A4.
terus Mbak siapa namanya? Mbak Huria Husna itu juga ada yang A4 ya. Tapi Mbak Nia juga besar itu panjang. A3 kali berapa gitu ya. Gitu. Sementara bikin aja apa seenaknya dulu aja Mas Effortless ya. Kalau ketentuan teknis nanti tergantung ini sih, tergantung ruang pamernya. Kemarin saya sudah mencoba menghubungi, belum saya publish karena belum deal ya, belum deal. Itu ruang pamernya itu tempat pamerannya termasuk bergengsi, tapi dindingnya nggak terlalu lebar, jadi karyanya cenderung kecil-kecil. Nanti ukuran karya itu ya menyesuaikan ruangan. Jadi kalau buat ya buat aja. Yang sketsa yang pameran pertama itu Pak Eka ya, Pak Eka itu yang dari Pontianak. Itu ada yang besar itu pakai kanvas itu bisa. Ya, tapi yang kecil pun ada kan. Yang pameran pertama yang sketsa kecil itu miliknya siapa ya? Mas Fauzi ya. Mas Fauzi A3 lah. Tapi yang kemarin ada A4 ya. Jadi buat dulu aja. Sudah saya simak Pak, apakah nanti ada juga soal sketsa deformasi? Ada ya, untuk sketsa termasuk deformasi juga bisa. Nanti kalau diisi itu ini ya, sketsa 2 namanya. Sketsa 1 biasa garis gitu ya, sketsa 1 500 pertama itu garis bentuknya realistik, sketsa 2 itu mulai dengan teknik-teknik dan beberapa deformasi boleh. Mas Kus cerita ballpoint pena bermata bulat. Nah, ya. Mas Ahmad Fauzi, tapi yang masuk nominasi Tur Afandi ya, maksudnya B. Tapi yang masuk nominasi Tur Afandi yang Mas Kus, maksudnya gimana? Saya nggak mudeng ini. Maksudnya mungkin yang karyanya Mas Kus itu pakai drawing pen, iya. Tetapi drawing pen pun menggarapnya itu juga perlu variasi ya, variasi goresan. Masih nyimak dulu Pak Deni, belum ngirim. Oke Mas Effortless. Mas Yan, izin Pak Deni, waktu gambar gugup Pak diajak ngobrol. Jadi memang ada hafalannya. Oke, nah sekali lagi ya Mas Yan dan teman-teman. Justru memang keunikan N-Plan R di situ. Keunikan N-Plan R itu di situ. Kita melatih apa namanya? Melatih ini ya, melatih emosi juga ya, melatih emosi. Mas Jeko Sita, tangkapan bentuk detailnya oke punya Mas Yan, luar biasa Bang. Sama dengan saya, sering lupa dan keasikan jadi dekoratif. Mas Songput hadir, maaf telat Pak. Apa kabar Mas Songput, Mas Yan? Saya masih amatiran Pak, kos belum terbiasa nyeket sambil dilihatin ya. Ya, dilihatin bakul ya apa-apa, malah ikut dituku. Ya saya pikir apa namanya? Makanya kalau di tugas sketsa itu kan awal kan dari rumah dulu kan, pojok apa sudut rumah, terus rumah dari luar gitu ya, mulai keluar sedikit-sedikit ke kampung, terus baru ke pasar gitu ya. Itu untuk melatih N-Plan R. Nah nanti kembalinya ke studio lagi kan, dengan apa deformasi itu. Modal tangkapan bentuk detail, benar Pak Denny, sudah bisa jadi modal bagus kalau nanti ngelukis realistik. Yo iki lukisannya wis apa iki? Drawing still life pasti oke juga nih, ditunggu. Oh ya, oke ya. Kita nilai ya, kita nilai. Untuk karyanya Mas Andi ini bentuk komposisi ya sudah menarik sebenarnya. Tapi ya ini B B-min lah ya, B-min ya, B-min ya. Kalau yang ini B-min-min, B-min-min. Kalau yang ini ya B-min, min, min, min. Iki B-min, min, iki B-min ya. B-min berarti ya, B-min ya, B-min ya, B-min. B-min ini bro, B-min yang tengah ya. 6 61 61 61
Terus Mas Fauzi. Oke. Ini ya. Oh, sayangnya masih terus jadi datar gitu Mas. Jadi kurang apa ya? Kurang ono center of interest itu kesannya itu podo kabeh gitu. Podo kabeh. Kayaknya itu semuanya digores kecil-kecil semuanya. Tapi iki kualitasnya mambu A ya. Amin min lah ya. Amin min. Amin min. Atau BA plus plus. Iya, ya BA plus plus lah ya. BA plus plus ya. BA plus plus ya. Dikai data Mas. Data karya, data karya, data karya, data karya. Terus posting dulu. BA plus plus ya. BA plus plus berapa? 86. 86. Nah, ini iki yo abot sih ya. Ya amin min lah ya. Amin min ya. Amin min. Amin min. Lumayan iso A tapi yo iki lumayan nih. Iki iso A ya. Iki amin. Iki amin min. Iki A ya. Iki A. Ini A ini. Ini yo amin. Ini amin. Berarti amin lah ya. Amin. Amin. Oh ini. Nah, gini nih loh Mas Mas Andi. Kalau Mas Fauzi ya, nama judul pasti ya, judul satu pasar tradisional pada ini kan apa-apa pada judulnya. Tapi kan tahu kan ukuran tinta Cina. Material itu bukan tinta Cina dan pena bambu. Tinta Cina di kertas karena pena bambu itu bukan material namanya alatnya, alat dan bahan. Kalau kalau di kuliah itu eh, kuliahnya ini namanya alat dan bahan. Jadi tinta Cina di kertas ya, bukan pena dan bambu. Amin lah ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Ini Mbak Nia juga saya hapus ya. Ini A. A. C. Iki Amin. Iki A. Iki A plus lah. Iki A plus sih. Ini Amin. Ini A plus. Ini Amin. Ini A. Amin. Berarti A. Berarti kalau sing A plus sama sing Amin ya. Yes A ya. A. Ya. A. Oke A. Berarti bawah 93 ya. Bawah 93. 93. Oke. Gitu teman-teman, adakah rekan-rekan yang membuat karya lain? Saya baca ya. Semoga ada. Mas Congpot saya Mas. Saya masih amatiran. Menyikat dilihat ini tadi saya modal drawing still life oke juga. Oke. Pesanan saya tadi sudah dikirim. Oh, perasaan saya tadi sudah kirim data karya Pak. Gak ada mana ya memang gak ada ya. Ya mungkin belum tersend ya. Belum sudah ditulis tapi belum dikirim. Baik, terima kasih Pak. Oke, rekan-rekan, itu kelas kita kali ini. Saya mengirim revisi. Gitu. Silahkan Mbak Silviana ya, mengirim revisi. Mengirim revisi. Revisi itu berarti minggu apa ya Mbak? Tugas keberapa ya Mbak? Mbak Silvi. Mbak Silvi ya. Silvi. Silvi. Mbak Silvi.
Nah, ini Mbak Silviana Rizka. Eh, kok nggak ada? Nah, orang Mbak Silvi. Mbak Silvi, tugas revisi tugas apa ya? Tugas keberapa ya Mbak? Ruangan rumah ini? Atau ini ya? Ini bukan, ini kemarin sudah. Uh, mana ya Mbak Silvi ya? Mbak Silvi. Mbak Silvi tugas satu. Oh, oke ya. Terima Pak dosen. Sama-sama Mas Andi. Oke, berarti yang mana? Ini kan kemarin sudah di Bemen ya. Sketsa garis. Sudut dalam rumah. Oke, kita lihat. Ini sudah. Ini sudah. Ini berarti yang ketiga. Ini yang kemarin sudah kita nilai belum? Oh, ini bikin lagi semua ya? Oh, iya ya. Ini sebentar. Tugas ini belum diterima karena tugas satu hanya oke. Hanya menggunakan garis, tidak perlu menggunakan halftone. Oke, betul. Baik. Oke, ya sekarang kita satu ya. eh Apa? Ini saya baru tahu sekarang ini ada tanda tangannya ditempeli gini. Kenapa ya Mbak? Tanda tangannya langsung, wah, kok kayak direvisi, kayak tanda tangan di tip gitu ya, direvisi ditempeli. Mending langsung aja ya. Ini kayak apa malah nggak nggak enak ya, kayak sketsa palsu nanti dikira sketsanya siapa ditempeli gitu ya. Gitu ya. Terus sama ya ini usahakan di cropping ya, tidak tampak pinggir-pinggirnya ya. Pokoknya eh, mengirimnya dalam kondisi yang prima ya, dalam kondisi yang ya karya apa filenya dalam keadaan terbaik ya. Usahakan nek nekuk-nekuk ini ya di benak PC gitu ya. Eh, Kayak kalau mau ngirim itu seakan-akan memang mau dikirim untuk katalog ya, atau mau dikirim untuk pameran, untuk kompetisi. Jadi usahakan file yang dikirim itu file yang benar-benar prima ya, benar-benar sudah diperhitungkan ya. Termasuk ini ya, motret dengan bayangan ya. Ini kan agak gelap-gelap ya karena bayangan. Nah itu coba dihindari ya agar karyanya benar-benar filenya istimewa. Oke, sekarang kita lihat dari kualitas garisnya ya. Dari kualitas garisnya memang sudah ada upaya ya, upaya untuk berani, upaya untuk tidak ragu menggaris ya, upaya tidak takut untuk menggaris ya. Kita lihat ini garis yang sekali gores dan tidak ragu-ragu menggores itu sudah modal yang sangat bagus. Dan kita juga bisa melihat di sini variasi komposisinya enak ya. Komposisi di dalam menempatkan bentuk-bentuk itu terlihat dinamika ya, terlihat di sini ada, terus di sini ada. Itu kan tidak apa namanya, tidak menggerombol, terus ada beberapa komposisinya. Ini terasa enak ini kan. Bagaimana mengisi bidang ya, ditambah beberapa objek kecil di sini, terus di sini ada sedikit diagonal. Ini termasuk komposisinya enak. Bibit di sini, terus di sini agak ada apa pohon. Nah, itu enak ya. Dari segi komposisi Mbak Silvi ini termasuk bagus ya di dalam menempatkan objek. Gitu. Nah, yang perlu di pertimbangkan lagi adalah ini ya, bagaimana membuat variasi garis ya. Ini sesuai dengan tema hari ini. Ya.
dinamika garis ya, dinamika garis. Meskipun kita sudah bisa melihat adanya aneka garis ya, tebal, terus tipis. Ini kan enak ya, tebal tipis gitu. Namun secara keseluruhan ini garisnya itu masih cenderung eh, belum lancar atau masih ada rasa ketakutan gitu. Masih ada rasa ketakutan di dalam menggores ya. Belum belum apa ya? Belum enjoy, belum nothing tulus ya gitu kan di dalam menggaris ya. Masih uh, apa? Ada keraguan-raguan uh, kudu pas, kudu apa lurus ya gitu kan. Meskipun tadi ya ada upaya untuk beraninya itu sudah ada ya, sudah ada. Jadi ini kombinasi antara berani membuat garis dengan eh, masih perlu jam terbang. Nah, karena ini tugas satu ya, ini tugas satu, itu sudah sangat dimaklumi kalau tugas satu itu seperti ini dan itu wajar ya. Ketika saya melihat tugas mahasiswa dan itu tugas satu, hasilnya seperti ini sudah bagus ya. Sudah punya modal untuk ke depan itu apa saya yakin dengan tugas satu yang seperti ini Mbak Sylvie itu nanti tugas ke 5 lah, 5, 6 itu lancarnya sudah berbeda ya. Sudah ada goresan-goresan yang sedikit dimain-mainkan gitu kan. Ini kan sudah ada ya, ada upaya bermain-main dengan garis ya. Ada bermain-main dengan garis. Udah gitu lah ya. Caranya gini. Kalau perumpamaannya ya. Ini nih garisnya Mbak Silvi ini itu kalau orang naik sepeda itu masih masih mikir ini lagi genjot dia genjot kiwa sik jangan genjot tangan rem ning gitu rem ning kanan apa ning kiri toh rem kiri itu rem depan apa rem belakang gitu kan masih liwat terus dipegangi setirannya itu sepeda itu stangnya itu masih benar-benar dipegangi dengan kencang. Nah, nanti kalau sudah dengan jam terbang yang banyak, itu nanti sudah mulai bisa bermain-main ya, bermain-main dengan garis ya. Seperti kalau tadi di ini. Nah, nah ini kan seriung, seriung, seriung kan gitu kan sudah ada ini ya, ya, ada goyangan. Nah ini kan berusaha berusaha lurus ya dan apa terputusnya ini ijik kita digawi-gawi. Nah ini tapi nggak apa-apa ya. Ini tugas satu. Tugas satu dengan seperti ini nih sangat-sangat wajar dan cenderung bagus ya. Tugas satu dengan hasil yang seperti ini sudah sangat bagus. Gitu ya. Meskipun tentu ini akan menjadi lincah ya, lancar, luas dengan terus-menerus. Gitu. Gitu nggih Mbak Sylvie. Terus satu lagi kita melihat ini ya Mbak Sylvie sudah mencoba misalnya ya bunga ada yang dari samping, ada yang dari depan itu bagus ya. Upaya membuat variasi-variasi bentuk uh, ini ya daun yang ada ke depan. Ini bagus sekali ya. Daunnya ini kan variasi ya. Meskipun yang di sini kurang terasa. Ini daunnya masih terlalu sama, masih cenderung dekoratif ya, nge-flat gitu. Sementara yang lain sudah oke. Ini uh, B B kurang lah ya, B min, B min, ya, B min. B min apa deh? Tugas ini belum diterima karena tugas satu hanya tapi sudah ada nilainya ini ya, sudah ada nilainya, B min ya, B min. Oke. Nanti
Ini sebenarnya bentuk ya, dari segi bentuk sudah B, bentuk komposisi B, tapi garisnya ya, garisnya masih perlu ini lagi, perlu eh, perlu dilancarkan lagi, perlu dilancarkan lagi. Terus tanda tangannya orang kok ngene iki lah ya. Ora ditempeli kayak nempel ke undangan nama kepada gitu, gitu kan. Enggak apa di sini aja ya. Ini nggak enak mah terasa kotor ya. Ya B min ya. B nek B aja wani kayaknya. B. Ini ya bentuknya bagus. Yang ini B B berani nggak ya? Tak satu persatu ya. Tadi nggak ke lihat mana. Ini sudah, oh ini. Ini B main. Ininya nggak enak. Ini B main lah, B main atau B main main. Ini B ya di sini B, tapi ini masih belum enak, masih B main. Ini juga itu B main. Apa ya? Nggak apa-apa ya Mbak Silvi ya. Nggak apa-apa. Tugas 1 B main itu udah bagus. Tugas 1 B main udah bagus. B main yang atas. 62. 62. Oke. Ini karyanya Mbak Silvi. Terus adakah yang lain? Yang dulu masih saya hapus Pak. Oke, malah saya nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Alhamdulillah, rekan-rekan, saya tunggu ya karya teman-teman yang belum berkarya. Saya tunggu di kuliah mendatang ya. Dan saya tunggu juga di kuliah seni lukis elementer, insya Allah hari Jumat. Saya itu insya Allah kemungkinan besar ya, insya Allah kemungkinan besar tanggal 5 sampai tanggal 9 itu di Jakarta. Mungkin nanti teman-teman yang di Jakarta kita bisa ngumpul ini, bisa ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman, terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.